oleh Prabu Muslim. Di otomotif pada level advance kita bisa menggunakan Prabu Muslim. Ya, betul. Jumat dikasih trouble, kemudian kenapa alasan dari Jumat, maka dia menjadi Prabu Muslim. Kalau tidak ada problemnya, jangan dipaksa menggunakan problem listening. Nah, ini adalah pola-pola berpikir yang basic. Oke, saya akan mulai masuk sedikit di materi. Gak kelihatan, gak terbaca. Yang depan terbaca. Bapak Ibu sekalian, ini tidak ada yang saya ambil dari selain peraturan atau pedoman. Pedomannya adalah perbandingan antara RPP dan modul ajar. Nih, Bapak boleh mengajar pakai RPP, boleh mengajar pakai modul, karena di dalam modul RPP, modul sudah ada RPP. Boleh mengajar RPP, tapi yang lainnya terpisah-pisah. Ini aturannya. Panduan pembelajaran dan asesmen saya ambilnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah halaman 23, bukan. Ini aturannya. Jadi kalau RPP itu pokok yang harus ada adalah tujuan pembelajaran. Salah satu dari tujuan dalam alur tujuan pembelajaran, jangan mengambil dari tujuan pembelajarannya, tapi ngambilnya dari alur ATP. Kok ada ATP itu? Logikanya. Kita punya CP, yang mana CP itu ketika Bapak menyusun TP, maka tidak memikirkan alur, pokoknya ikuti TP, ikuti CP. Tapi ketika nanti sudah selesai, urutkan secara keilmuan, ya, baru menjadi ATP. Maka modul disusun berdasarkan ATP. Maka di situ ngambilnya nanti poinnya dari ATP. Filenya, beredar. Langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah inilah yang disebut model. Bapak Ibu menyusun, ambil salah satu model, masukkan di sini. Dan hari ini kita akan belajar problem project listening. Di beberapa modul dan beberapa contoh di panduan saya melihat bahwa modelnya ditulis, tapi sintaknya tidak diikuti. Modelnya ditulis, sintaknya tidak ada. Itu ya.
Beberapa contoh menyesatkan. Ini ya. Biasanya untuk satu atau lebih pertemuan, saya sarankan ini adalah untuk satu TP atau satu KTP dan tidak usah terlalu lebar. Materi ini tidak usah terlalu banyak. Asesmen pembelajaran adalah, kemudian yang terakhir adalah rencana asesmen pembelajaran, itu rencana asesmen untuk di awal pembelajaran dan rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran formatif dan sumatif. Asesmen awal pembelajaran. Asesmen ini dilakukan kalau tujuan itu membutuhkan apa? Syarat. Ya? Kalau tidak membutuhkan syarat, tidak usah. Oke, jangan sia-siakan ini. Syarat. Bapak ngajar sistem bahan bakar, misalnya ya. Ngajar sistem bahan bakar dari awal. Maka sudah tahu bahwa siswa ini sudah kelanjutannya, maka itu tidak wajib. Materi itu kelanjutan dari yang saya ajarkan kemarin, maka itu menjadi tidak wajib. Karena saya tahu dia sudah menguasai itu, tapi ditulis pun juga boleh. Kenapa? Karena nanti bapak pengawas bertanya. Ya. Bahasa lainnya adalah ketika RPP di dalamnya sudah ada materi, ya. Ketika dilampiri materi itu jadilah modul semua. Sederhana itu Pak. Nah, komponen modul menurut buku ini, aduan pembelajaran halaman 25. Jangan menurut narasumber. Narasumber ini orang sing ngawur. Kalau tidak punya dasar dia ngomong, oh jadi gugu. Sangat nanti terjebak. Apa mulai ngopi-ngopi? Kita tidak mau ngopi. Ngopi modul sampai pakai, itu mesti keliru. Sampai ngopi KSOP mesti keliru, tak paham. Padahal saya Indonesia ngopi. Nah, satu kok informasi umum, identitas penulis, identitas sekolah dulu ya, sampai tambahin boleh, identitas sekolah, identitas penulis, kompetensi apa, program Pancasila, sarana dan prasarana, target strategi, program pembelajaran yang digunakan dan lain-lain. Itu hanya informasi umum. Kemudian kompetensi itu tujuan pembelajaran yang diambil dari mana tadi? KTP. Kemudian asesmen, ya, pemahaman bermakna, pertanyaan romantik, kegiatan pembelajaran yang tadi itu apa? Model yang kita ambil. Kemudian refleksi strategi dan pendidik. Refleksi. Kemudian tampilannya lembar kerja strategi, pengayaan media, bahan bacaan pendidik, dan strategi value dan usaha. Seandainya saya hanya pakai lembar kerja strategi cukup.
4C. Yang penting adalah apa? Student center, bukan teacher center. Itu prinsip banget. Bapak Ibu mungkin sekarang merasakan mahasiswa baru masuk di ngajar di tempat kita, merasakan bedanya dengan yang dulu. Basicnya sangat lemah. Beberapa yang kita amati. Ini ya, kita musnahkan. Perbandingan antara real dan modul ajar melanjutkan bagaimana agar peserta didik senantiasa fokus. Ini penjelasannya tadi. Kenapa perlu pemahaman bermakna dan lain-lain? Itu ini. Ya, bagaimana agar peserta didik senantiasa fokus dan terus-menerus bersemangat. Bagaimana saya sebagai pendidik membantu setiap individu peserta didik memahami pembelajaran, bagaimana saya akan mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi dan lain-lain, bagaimana peserta didik menunjukkan pemahaman mereka, melakukan evaluasi dan lain-lain. Itu adalah asesmen awal. Oke, kita lanjutkan. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti. Kalau di buku dulu ini disebut penilaian. Pertimbangan bukti atau dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Siapa yang nanti akan menentukan pembelajaran saya tidak tercapai dan pembelajaran saya belum? Guru sendiri. Ya. Sekarang ini yang dibutuhkan moral. Moral tentang apa? Karena ini takjulnya moral. Kalau saya takjulkan, saya lepaskan ini, nanti dia akan kesulitan melanjutkan materi berikutnya. Asesmen formatif yaitu ini halaman 25-26. Asesmen formatif adalah asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kok banyak yang belum pahamnya? Dari tes itu ya. Oke, 10 ya. Ya. Dia tidak dijadikan dasar untuk menulis rapor. Asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Kesiapan ini kalau gurunya cuma ikut terus, berarti ya tidak perlu. Aku ngerti kalau siap untuk dulu. Jika tidak gampang, jangan. Nanti kalau ada bapak yang minta, kasih. Asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus memberikan umpan balik yang cepat. Ini formatif. Kemudian lanjutannya adalah asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran
dan menjadi bagian dari penghitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun ajaran dan atau akhir jenjang. Bisa dipahami? Kalau saya melakukan asesmen sumatif setiap tujuan pembelajaran, setiap 2 atau 3 tujuan pembelajaran, di akhirnya perlu ada ujian enggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Untuk naik ujian kenaikan kelas itu tidak perlu. Ini pernyataan. Kedua jenis asesmen ini tidak harus digunakan dalam suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau belajar, tergantung pada cakupan tujuan pembelajaran. Ya, sing ngerti butuh atau tidak dengan sendiri. Oh, di tujuan ini saya tidak perlu ada asesmen formatif maupun sumatif. Oke. Ini pernyataannya. Baca ini nanti di halaman 27. Yes. Ini sudah berapa menit? Sudah berapa menit Pak Soni? Udah lebih 20 Pak, 20 menit. Sudah hampir 1 jam? Ya. Belum Pak. Oke. Yang sebenarnya yang tolong saya itu laptopnya oh masih dalam laptop Apa Pak? Apa Pak? di laptopnya ini. Oh, laptopnya. Ya. Semuanya saya harapkan ngopi yang tadi kita bagikan karena ya. Oke, sambil dulu.